Maka teman-teman, sekali lagi usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Saya menasihati teman-teman dan menasihati diri saya sendiri, sadarilah bahwasanya hidayah ini pintu gerbang untuk datangnya kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah enggak bagi Allah datangkan jodoh? Mudah enggak bagi Allah datangkan rezeki? Mudah enggak Allah datangkan pertolongan-pertolongan? Lunas hutang, ya, dapat bisnis baik, dapat pelanggan yang baik, dapat supplier yang baik, hati tenang, utang lunas, mudah enggak? Tapi pintu gerbangnya, saya berharap teman-teman kita masuk dari start yang sama, menyadari bahwasanya hidayah inilah pintu gerbang. Oh, kenapa ya aku disuruh ke masjid ya? Kenapa ya Ustadz tuh nyuruh taubat ya? Bukan Ustadz yang nyuruh taubat, Allah yang nyuruh. Karena satu-satunya mata uang yang berlaku di langitnya Allah itu taubat, istighfar. Antum tukarlah dengan mata uang tanda kutip yang diterima di sana. Seperti antum ke Amerika pakai dolar, kalau antum ke Saudi Arabia pakai rial, kalau ke Malaysia pakai ringgit. Kalau antum maksakan pakai mata uang antum tidak laku, nyambung. Nah, mata uang yang diterima, currency yang diterima di langitnya Allah itu taubat, istighfar, ampunan. Antum datanglah bawa itu, lalu bilang, ya Allah, aku tidak punya apa-apa sekarang, tapi hidayah yang kau berikan ini membuat aku bisa pakai sarung lagi, baju koko lagi, masuk ke masjid, ada di majelis ilmu. Ini harus aku syukuri karena engkau pilih orang-orangnya. Tidak semuanya dapat ya Allah. Ada yang udah minta tak dapat, ada yang sudah didoakan tidak kena. Sampai selevel baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan pamannya sendiri tidak dapat, meleset padahal depan mata. Betapa mahalnya hidayah itu. Terima kasih ya Allah ala nikmatil iman wal Islam. Baru datang pertolongan-pertolongan lain. Nyambung gak? Sip. Jadi jangan dikira teman-teman bisa, udah asar nih, sholat yuk, ringan hati kita diajak sholat, ringan hati kita diajak sedekah. Antum kira itu udah hadiah gak? Mana Ustaz, utang tak lunas-lunas, mana Ustaz ini? Bisa ada di masjid ini, bisa ada dalam lingkungan yang begini, bisa mau diizinkan Allah untuk aku mau beli kuota biar bisa nonton SMK misal gitu. Itu mahal. Tidak semua orang dikasih. Ada orang beli kuota untuk main game kok. Ada orang mohon maaf beli kuota untuk bikin maksiat sama Allah, berjudi online, main togel, taruhan sepak bola. Ada. Tidakkah itu menyadarkan kita bahwasanya ternyata hadiah dari Allah sudah dikasih depan mata dan kita rasakan. Cuma karena kita cuek, mohon maaf ya, kita tak peduli, kita masak bodoh, dan otak kita menganggap pertolongan Allah tuh harus saldo yang masuk ke rekening. Tolong nanti tim-tim ini ditranskrip benar-benar ini. Pembelajaran tentang pentingnya menyadari dan mensyukuri hidayah. Pentingnya apa? Menyadari dan mensyukuri hidayah. Betapa mahal hidayah itu. Coba balikkan ke rumus. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur maka aku akan tambah. Sekarang yang disyukuri adalah hidayah. Kira-kira ditambah enggak? Ditambah. Nanti makin semangat tahajud, makin semangat duha, makin semangat baca Quran. Udah sedekah, pengen sedekah terus. Kira-kira kalau udah dikasih Allah bisa sedekah terus, tuh rezekinya terbatas enggak? Udah enggak terbatas, bos. Itulah yang dirasakan para sahabat. Begitulah Utsman bin Affan, begitulah Abdurrahman bin Auf. Unlimited hartanya dibikin sama Allah, padahal doanya minta miskin. Jadi nyambung nggak kira-kira? Kenapa hari ini kehidupan kita begitu-begitu saja? Apa yang lupa disyukuri? Hidayah. Ini kata Rasulullah, ya kan? Itu lebih mahal daripada apapun kan? Paman aku sendiri ya.
Tak dapat. Sampai turun ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Antum tengok, coba jujur. Antum duduk sebentar, 1-2 menit, ya. Bandingkan antum yang sekarang dengan antum 3 tahun atau 5 tahun yang lalu. Coba bandingkan. Mana yang lebih baik? Kira-kira menurut antum baik yang mana? Baik yang dulu atau baik yang sekarang? Ada enggak pertambahan sabar? Ada enggak bertambahnya mungkin semangat untuk beribadah? Itu hidayah. Dikasih Allah, udah disyukuri atau belum? Kalau antum mau jujur gitu ya, saya juga kadang-kadang gitu juga. Ya Allah, mahalnya hari ini aku bisa bangun malam, bisa sholat subuh berjamaah, bisa ikut baca Quran, bisa dikasih waktu duduk. Ini harganya berapa kawan-kawan? Di saat mungkin yang lain sedang sibuk kejar-kejar dunia yang tidak jelas itu. Kata orang Melayu itu kacar ganya gitu. Udah gak kaya. Antum coba duduk, ingat-ingat, mahal loh. Berarti kan Allah sayang sama kita gitu loh. Saya udah ngomongin ini, baper saya. Sekian juta manusia di seluruh dunia, tak dikasih hidayah sama Allah. Kita yang dipilih, kita nih banyak dosa gitu loh. Apalah harus kita? Kenapa dia harus pindah ke Pontianak? Ngapa Bang Jerry harus pindah? Apas dari jauh, Diki dari Malang. Ngapain antum ke sini? Kenapa Ustaz Rama baru pengantin baru udah harus pindah? Karena Allah sayang. Allah sayang sama kita. Allah pengen kita dekat sama Dia, bukan dipanggil. Bisa jadi ini karena ada doa datuk kita dulu, bapak kita dulu, ayah kita dulu. Dia mungkin belum bisa sebaik-baik kita, tapi dia berdoa, ya Allah, anak cucu keturunanku, ya Allah, anak cucu keturunanku, ya Allah. Dah masuk kubur dah beliau yang berdoa itu. Kita baru merasakan hadiahnya. Ustaz Andika udah mau terbang ke Malaysia, tak jadi skenarionya. Allah tak ada. Tidakkah ini satu hal yang harus kita syukuri kawan-kawan? Pintu gerbang ini baru mulai kata Allah. Kau tahu enggak? Aku dipilih-pilih. Kau tahu enggak ini enggak aku kasih ke sembarangan orang. Hatimu tuh bersih kata Allah. Hatimu tuh ada kebaikan, maka aku datangkan kebaikan ini. Kau sambut enggak kata Allah? Saya sambut ya Allah. Makasih ya Allah. Saya datang ke masjid ya Allah. Saya baca Quran ya Allah. Saya sumbangkan harta saya ya Allah. Saya jaga mulut saya ya Allah, tidak ngomong yang jelek-jelek. Saya jaga mata saya ya Allah. Saya jaga kemaluan saya untuk tidak berzina ya Rabb. Kesempatan itu terbuka lebar, tidak mau lagi ya Allah, udah cukup dulu. Itulah kita nyambut hidayah itu, kawan.